Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik kasus Subang terungkap. Akhir perjalanan pelaku pembunuhan, kekuatan super luar biasa dan dendam. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Kali ini admin akan membawakan kabar terbaru perkembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat hingga menjelang 9 bulan lebih masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Kasus Subang kemungkinannya saat ini memasuki detik-detik akhir akan terungkap, dengan akhir dari perjalanan pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Termasuk dengan kekuatan super luar biasa dari si pelaku pembunuhan di Subang ini, sehingga tega membunuh sekaligus dua korban. Dan motif dari kasus Subang ini, apa kecewa atau dendam? Penyidikan dari kasus pembunuhan ibu dan anak atau kasus Subang ini di Kampung Ciseti, Desa Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, saat ini telah memasuki bulan ke-10 masih belum juga terungkap. Hingga hari ini, tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar belum juga mengumumkan nama tersangka dari pelaku pembunuhan, dalang, juga tersangka lain yang dianggap mengetahui pembunuhan kasus Subang tersebut. Dalam kasus Subang, Polda Jabar telah membuktikan bahwa tim penyidik dari Polda Jabar tidak berhenti untuk mengungkap kasus ini, alias terus mengusut kasus Subang ini sampai terungkap. Kini sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 121 orang dan memeriksa lebih dari 216 item barang bukti yang ditemukan dari 10 TKP kasus Subang. Adanya keterangan dengan menarik yang disampaikan oleh kuasa hukum Danu, yaitu Ahmad Taufan, soal saksi perjalanan dalam kasus Subang. Dikutip desjabar.com dari kanal YouTube Anjas di Thailand, Anjas memaparkan terkait dengan pernyataan dari kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan tersebut. Pak Taufan mengklaim ada satu saksi yang mengetahui dari jam 12 malam sampai jam 7 atau setengah 8 pagi. Artinya kan ini berhubungan dengan waktu kematian, ungkap Anjar. Dari hasil autopsi kematian Ibu Tuti dan Amel, itu kan diketahui jarak mereka meninggalnya antara 4 sampai 5 jam. Dan kematiannya kurang lebih jam setengah 12 malam di tanggal 17 Agustus tahun 2021. Tuturnya Anjas mengatakan, jika yang diklaim oleh kuasa hukum Danu, yakni Ahmad Taufan ini memang benar bahwa adanya satu saksi yang mengetahui kejadian kasus Subang dari jam 12 malam hingga jam 7 pagi. Lalu sebenarnya ada apa dengan pihak Polda Jabar yang sudah mengambil alih kasus ini dari Polres dan Polsek Subang? Kalau sudah ada saksi yang seperti itu, yang sudah jelas melihat dan bisa menjadi salah satu alat bukti, tapi kenapa sampai saat ini belum ada keputusan siapa tersangkanya, ucap Anjas. Anjas juga menduga bahwa faktor terbesar yang membuat sulit terungkapnya pelaku di kasus Subang ini, karena adanya dugaan keterlibatan dari orang penting di balik kasus ini, sehingga jika satu telah terungkap semua akan terkena. Sebenarnya, apa motif pelaku pembunuhan sampai tega membunuh Tuti Suhartini dan Amel? Pertanyaan ini menggelitik YouTuber sekaligus juga pemerhati kasus Subang, yakni Freddy Sudaryanto. Menurut Freddy Sudaryanto, melihat keberanian dari para pelaku dalam mengeksekusi di kasus Subang dinilai memiliki kekuatan super luar biasa. Dikutip dari kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport, Freddy mengatakan, pasti ada sebab musababnya dari para pelaku, sehingga ada dua korban tewas mengenaskan di kasus Subang ini. Dan, motif apa yang melandasinya? Terlepas dilakukan secara spontanitas atau terencana, tentu ada penyebabnya. Penyebab yang membuat hadirnya pelaku ke TKP kasus Subang, kata Freddy juga menyoroti motif dari pelaku yang punya kekuatan super luar biasa, sehingga mau untuk melakukan pembunuhan. Kekuatan apa yang membuat pelaku berani mengeksekusi, paparnya? Apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah dari keuangan, sehingga kedua dari almarhumah Tuti Suhartini dan Amel dihabisi? Apakah ada yang tersinggung dengan korban, ada yang tidak suka dengan korban, atau ada yang berusaha menjatuhkan korban, papar Freddy Sudaryanto. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.